Hai, halo guys. Kalian pernah denger gak istilah ekonomi halal? Banyak orang mikir itu cuma soal makanan halal. Gak ada babi, gak ada alkohol, gitu aja. Padahal sebenarnya ekonomi halal itu jauh lebih luas loh. Ini tuh udah jadi salah satu kekuatan baru yang lagi ngegerakin ekonomi dunia. Dan yang paling seru, Indonesia punya potensi gede banget buat jadi pemain utama di sini. Oke, sekarang kita bahas dulu, apa sih ekonomi halal itu? Secara simpel, ekonomi halal itu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Artinya, semua kegiatan ekonominya dijalankan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Tapi jangan salah ya, ini bukan cuma buat muslim doang loh. Semua orang bisa terlibat karena prinsipnya tuh universal banget. Gak ada penipuan, gak ada riba, gak ada eksploitasi. Intinya, ekonomi halal itu tentang cara berbisnis yang bersih, etis, dan berkelanjutan. Dan cakupannya juga luas banget guys, mulai dari makanan, minuman halal, kosmetik halal, mode fashion, sampai keuangan syariah dan pariwisata halal. Nah, sekarang bayangin, dunia makin sadar pentingnya gaya hidup sehat, etis, dan transparan. Nah, ekonomi halal tuh nyambung banget sama tren itu. Banyak negara non-muslim aja sekarang mulai garap pasar halal. Contohnya Korea Selatan dan Jepang, mereka udah mulai membangun destinasi wisata halal buat turis muslim. Bahkan Inggris punya lembaga keuangan syariahnya sendiri. Jadi ini bukan cuma soal agama, tapi juga peluang bisnis global yang nilainya udah tembus lebih dari 3 triliun dolar AS dan terus tumbuh tiap tahun. Gila gak tuh, potensinya gede banget. Mungkin sekarang kalian mikir, oke lah halal itu keren, tapi hubungannya apa sama ekonomi makro? Nih ya, ekonomi halal itu bisa jadi penggerak besar buat pertumbuhan ekonomi negara. Pertama, karena nyiptain lapangan kerja baru. Bayangin aja, makin banyak bisnis halal muncul, dari restoran, fashion brand, sampai startup fintech syariah. Makin banyak juga tenaga kerja yang terserap. Kedua, meningkatin ekspor dan investasi. Produk halal dari Indonesia bisa dijual ke Timur Tengah, Eropa, bahkan ke Amerika loh, karena permintaan produk halal terus naik di mana-mana. Ketiga, ngurangin ketimpangan ekonomi. Karena ekonomi halal fokus ke sektor real, bukan spekulasi keuangan, artinya uangnya benar-benar muter di masyarakat, bukan cuma di level atas saja. Jadi selain bantu PDB naik, ekonomi halal juga bikin pertumbuhan ekonomi lebih stabil dan inklusif. Sekarang kita ngomongin Indonesia. Negara kita ini punya populasi muslim terbesar di dunia. Tapi ironisnya kita masih lebih banyak jadi konsumen halal, bukan sebagai produsen. Padahal kita punya semua yang dibutuhin buat jadi pusat ekonomi halal dunia. Sumber daya alamnya melimpah, SDM mudanya yang kreatif, dan pasar domestik yang super gede. Coba bayangin, kalau semua sektor halal di Indonesia digarap secara serius, industri makanan halal bisa lebih berkembang pesat.